Uh, yo Logan, welcome back again to talk about film with Faris Ramadan. Kenapa gue suka banget ya main konten? Karena gue suka film juga kali. So di video ini gue nggak mau ngebahas tentang info film atau apapun. Gue cuma ngebahas tentang Batman, sang kayak Cape Crusader yang menemani kita dari tahun ke tahun. Dari zaman Batman Val Kilmer siapa namanya? Siapa? Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, terus Kristen Bell, Ben Affleck, nyampe sekarang lu semua tahu Robert Pattinson. Bener-bener Batman tuh udah menemani gue dari dulunya sampai sekarang. Dan Batman juga salah satu karakter yang memotivasi hidup gue gitu. Dan ini sebenarnya gue mau buat video iseng. Ini adalah menurut gue sendiri ya 5 villain terbaik atau 5 villain favorit. 5 villain favorit ini ya, apa 5 gimana bahasanya? Aduh, sorry gue kaku. 5 villain favorit gue. 5 villain Batman favorit gue. 5 villain Batman favorit gue ya benar. So jadi yang pertama ada jadi yang nomor 5 adalah 5 villain Batman favorit gue. Yang kelima ada The Riddler. The Riddler atau Edward Nygma. Dan sebenarnya kenapa gue suka sama ini karakter? Pertama karena backstory-nya ya. Backstory dari si Edward Nygma ini itu nyertain tentang seseorang yang mempunyai 2 kepribadian. Yang satu kepribadiannya itu polos, baik, dan gak pernah marah-marah. Kepribadian yang keduanya justru kebalikannya gitu. Kepribadian keduanya ini yang selalu nge-push dia untuk menjadi jahat. Dan pada suatu hari ada sewaktu-waktu si kepribadian keduanya ini mengontrol tubuhnya dan berhasil. Dan disitulah awal mula The Riddler terjadi. Dan kenapa namanya The Riddler? Karena ini juga bagian yang gue suka, karena kejahatan yang selalu dibuat oleh Edward Nygma atau apa namanya The Riddler ini selalu menyisakan teka-teki yang harus diselesain oleh Bruce Wayne atau Batman. Kalau misalnya nggak diselesain, kasusnya nggak akan selesai dan akan semakin parah. Itu ya gue suka dari satu villain itu, yaitu The Riddler. Dan yang kedua ya, dan yang keempat ada ini ya, Catwoman. Catwoman itu sebenarnya nggak punya ciri khas. Sebenarnya gue nggak bisa bilang dia punya villain ya. Jadi gue anggaplah 50% villain, 50% hero. Karena dia bisa jadi baik, bisa jahat. Abu-abu lah kalau si ini siapa namanya, Catwoman ini. Kalau kenapa gue suka Catwoman? Pertama karena Catwoman tuh abu-abu ya. Jadi kayak nggak bisa ditebak gitu. Sekarang dia jadi baik nih. Besok bisa jadi dia ngeburu Batman sama penjahat-penjahat sama film-film Batman yang lain. Gak nutup kemungkinan gitu. Selama kalau yang nyuruh dia buat ngelakuin sesuatu itu bayarannya lebih mahal, dia bakal nurut apapun itu. Namanya juga pencuri, iya kan, Catwoman pencuri. Yang gue suka dari Catwoman tuh sebenarnya backstory-nya. Sebenarnya backstory gue nggak begitu suka ya, jadi gue nggak usah cerita backstory-nya. Yang gue suka itu karena dia abu-abu, dia bisa jadi jahat, bisa jadi baik. Dan ciri khas dia itu dia selalu bawa cambuk. Tapi entah kenapa di Batman The Dark Knight dia nggak bawa cambuk ya, bingung gue juga. Mungkin kalau gue nggak terlalu bisa mendeskripsikan karakter Catwoman ini ya, karena dia karakter yang benar-benar rumit. Jadi itu yang keempat, Catwoman. Yang ketiga ada Dr. Hugo Strange. Dr. Hugo Strange adalah salah satu ibaratnya villain yang dibalik semua musuh-musuh Batman itu ada dia. Kayak penyebab ini, penyebab itu dalangnya itu dia. Kayak dia pernah kerja sama, kalau di game Batman Arkham City dia pernah kerja sama si Oswald Cobblepot atau The Penguin buat nangkep Batman, dan mereka berhasil. Tapi Bruce Wayne berhasil kabur.
Dan Hugo Strange ini salah satu villain yang licik, jahat, itu campur jadi satu gitu. Jadi lu bayangin udah licik, jahat, terus pinter, dan psikopat. Itu gue udah gak ngerti lagi lah. Dan dia juga salah satu karakter yang tahu ya pertama kali identitas Batman. Itu yang bikin gue yang bikin gue suka gitu. Karena si ini ya siapa namanya, The Riddler yang pinter naruh teka-teki aja, dia nggak tahu gitu siapa identitas Batman. Tapi si Dr. Hugo Strange ini bisa tahu siapa identitas Batman. Dia salah satu orang yang pertama kali tahu siapa identitas Batman, yaitu Bruce Wayne. Tapi sebenarnya kalau Dr. Hugo Strange itu kayak gimana ya, dia ibaratnya dalang gitu, dalang dibalik semua kejahatan yang ada di kota Gotham, tapi jarang orang yang tahu. Dia selalu bersembunyi di belakang. Kalau bahasa kasarnya kayak ini orang yang ngatur semuanya dari dalam. Itu yang gue suka dari karakter Hugo Strange ya. Dan yang kedua ada Joker. Kenapa gue nggak naruh Joker di pertama? Pertama karena gue bosen ya. Si Joker ini udah banyak banget muncul di semua film Batman. Dari mulai tahun 66 nih, tahun 66. Terus tahun 89 diperanin oleh Jack Nicholson. Terus di tahun 2006 di tahun 2006 diperanin oleh siapa namanya, Heath Ledger. Ini gue kasih fotonya. Dan muncul lagi di film Suicide Squad di tahun 16 17 gitu. Ya mana Jared Leto. Ini gue kasih fotonya. Dan yang terakhir di tahun 2019 fotonya itu diperankan oleh Joaquin Phoenix. Tuh udah berapa Joker gitu. Gue kesannya kayak bosen gitu. Kenapa sih Jokernya selalu muncul gitu? Kenapa nggak coba tampilin film-film lain gitu yang lebih menarik? Dan itu sebenarnya alasan gue kenapa gue nggak naro Joker di yang pertama film Batman favorit gue. Jadi sebenarnya ciri khas Joker ini ya yang gue benar-benar bikin tertarik. Itu yang pertama karena identitasnya nggak pernah jelas. Kok pernah ada cerita yang Batman apa ya, gue lupa. Itu di situ nyertain tentang backstory-nya si Joker. Tapi beberapa tahun kemudian setelah komik itu rilis, ada lagi cerita backstory-nya Joker dengan cerita yang berbeda. Kayak banyak banget guys backstory yang emang sulit dijelaskan gitu. Jadi yang mana sebenarnya backstory yang benar, gak ada yang tahu. Nyampe di film Joker 2019 itu aja nggak ngambil dari komik sama sekali, dan backstory-nya begitu. Tapi sebenarnya kalau di komik gak begitu. Dan pernah juga ada di satu komik gitu ya, 3 Joker berkumpul. Lu bayangin satu Joker aja udah susahnya kayak apa, ini 3 Joker. Itu gue udah nggak ngerti lagi tuh alur cerita komiknya gimana. Itu ya gue suka sih dari karakter Joker, nggak pernah tertebak gitu. Kejahatannya nggak pernah tertebak, licik, jahat, pinter, campur jadi satu. Kan kalau Dr. Hugo Strange sama satu lagi psikopat, Joker psikopat. Kalau Hugo Strange kan kayak cuma licik, jahat. Sama sih ya, sama kayak Hugo Strange, cuma bedanya kalau Joker itu bukan dokter. Itu doang bedanya. Dan kalau Joker itu nggak ngelakuin semuanya di balik layar gitu, nggak. Kalau Hugo Strange kan di balik layar. Maaf ada air. Bentar kan. Oke, kita lanjut lagi. Jadi Joker itu salah satu karakter favorit gue karena dia itu nggak pernah ketebak ya. Dia bisa jahat, bisa jadi baik, dan backstory-nya yang nggak pernah jelas. Itu yang bikin gue lebih bingung lagi. Bisa gitu ya WB bikin cerita karakter yang begitu, tapi di film mereka selalu gagal. Anjing, dark jokes. So ini dia villain Batman favorit gue yang pertama, yaitu adalah Scarecrow. Kenapa Scarecrow? Mungkin
gue ngerasa sebenarnya Scarecrow atau Dr. Jonathan Crane ya, itu di balik topeng Scarecrow itu namanya adalah Dr. Jonathan Crane, identitas aslinya. Sebenarnya Dr. Jonathan Crane ini menurut gue backstory-nya lumayan menarik ya, karena dia dari seorang anak yang penakut, dia disuntikin apa gitulah, serum gitu sama ayahnya, jadi bikin diri dia itu berani. Itu gila. Terus ada satu, kita lanjut. Pernah ada satu cerita di series TV Gotham, series TV. Itu si Dr. Jonathan Crane itu dia selalu disuntikin serum keberanian ya kalau nggak salah namanya. Itu suntikin, tapi si Jonathan Crane ini nggak pernah bisa untuk menjadi berani, itu nggak pernah bisa. Sampai akhirnya di suatu insiden dia dibawa oleh seseorang, dan di tempat itu dia dihadapi oleh ketakutan terbesarnya, yaitu Scarecrow, orang-orang sawah. Ketakutan terbesarnya. Dan pada akhirnya karena bener-bener itu kan si Scarecrow itu bener-bener depan mata dia, akhirnya dia berani. Dan pas berani dia make Scarecrow itu pakai Scarecrow itu buat takutin orang. Dan ciri khas dia adalah, ini yang paling gue suka sih, kejahatan yang dia lakuin, nyemprotin serum ketakutan. Jadi apa ketakutan terbesar dalam hidup lu, disemprot pakai serum itu, bukan serum pecah, apa namanya, semprotan itu. Dan kalau misalnya itu kena muka lu, udah ketakutan terbesar lu muncul depan muka lu. Itu menurut gua dia itu backstory-nya keren gitu. Cuma sayangnya jarang muncul. Dia cuma muncul tuh di 2 film, Gotham sama Batman The Dark Knight. Lu bisa lihat sendiri aja. Kalau Gotham sebenarnya bukan film, TV series. So, jadi mungkin segitu aja villain favorit Batman, villain Batman favorit gua. Sebenarnya gua bikin konten ini karena ini bakal jadi closingan sementara ya, karena nggak ada sama sekali tentang film, jadi gua bakal main game Batman Telltale series. Makanya gua mau ngebahas film-film Batman-nya. Dan gue berharap film-film yang gue sebutin ini bakal muncul di gamenya. Besok gue mainin. So, jadi begitu aja video kali ini. Gue bersama dan Obsessive Thinking. Goodbye.